Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, beserta seluruh rekan-rekan Forkominda, Pak Kapolda Bali, kemudian Bapak Sekda Provinsi Bali, Bapak Danrem, Bapak Brigjen TNI Husein Asgaf, mewakili Pangdam Udayana, Bapak Kolonel Sutriyono, seluruh Kepala Dinas Provinsi Bali, para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Bali, para Dandim seprovinsi Bali, rekan-rekan Kapolres dan Kapolresta seprovinsi Bali, mohon maaf rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri yang kami muliakan, Pendeta Agung Majelis Adat Provinsi Bali, Bapak Ide Penggalingsir Agung Putra Sukahet, para Pendeta adat, para lurah, para perbekel yang hadir secara luring dan daring, dan tentunya juga mungkin para Kapolsek dan para Babin Kamtipmas, Babinsa, serta seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Sipandu Beradab yang hari ini hadir secara langsung ataupun secara daring, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Baru saja kita semua menyaksikan dan mengikuti secara langsung kegiatan pengukuhan bantuan keamanan desa adat atau Bankamda dan launching forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat atau Sipandu Beradab, yang tentunya kita semua laksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Tadi saya sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung dan juga tentunya Bapak Gubernur yang telah menjelaskan bagaimana perjalanan dari pembentukan dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Bankamda dan Forum Sipandu Beradab ini yang dimulai dari pembuatan pergub dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan yang tadi secara langsung melibatkan personil-personil kepolisian dan juga tentunya rekan-rekan dari TNI, sehingga kemudian didapatkanlah suatu kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam peraturan gubernur yang mengatur Forum Sipandu Beradab. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentunya saya memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Bendahara dan seluruh rekan-rekan dan hadirin sekalian. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Bali adalah salah satu provinsi yang sampai saat ini masih mempertahankan nilai-nilai adat, dan nilai-nilai adat ini betul-betul bisa kita lihat mulai level desa. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana beliau sudah melaksanakan studi banding ke tempat lain, dan ternyata Bali adalah salah satu provinsi yang sampai dengan saat ini masih sangat mempertahankan keberadaan desa adat, di mana
kita semua tahu bahwa di dalam desa adat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di dalamnya berisi kearifan lokal, berisi kegiatan-kegiatan adat, kegiatan seni, kegiatan budaya, dan menurut saya di situ juga adalah ada kegiatan atau basis ekonomi di tingkat hulu yang itu menjadi kekuatan dari masyarakat ataupun Provinsi Bali. Karena apa? Tadi disampaikan terkait dengan alam, mungkin di wilayah-wilayah lain juga memiliki laut, memiliki gunung, memiliki pantai yang bagus. Namun kekuatan utama dari Bali yang tidak dimiliki oleh wilayah lain adalah Bali memiliki kekuatan di desa adat. Bali memiliki kekuatan kearifan lokal yang di dalamnya mengandung kegiatan-kegiatan adat, budaya seni yang sampai saat ini terus dipertahankan dan ini merupakan kekuatan utama dari wilayah Bali. Dan ini jugalah yang membuat wisatawan, utamanya internasional, kemudian berkunjung ke wilayah Bali. Oleh karena itu, terima kasih Pak Gubernur dengan peraturan Gubernur yang telah Bapak keluarkan, yang mempertahankan dan memperkuat desa adat, karena ini menjadi sangat penting sebagai roh utama agar perekonomian di Bali terus bisa dipertahankan. Utamanya bagaimana kita menjaga kekayaan yang saat ini sudah dimiliki untuk terus-menerus ini menjadi kekuatan utama, daya tarik utama dari para wisatawan dan wisatawan internasional yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Oleh karena itu penting sekali Pak, tadi dengan peraturan Gubernur yang telah Bapak buat, mempertahankan dan memperkuat desa adat dan kemudian bagaimana selanjutnya tidak hanya mempertahankan dan memperkuat desa adat, namun juga bagaimana kemudian kita menjaga stabilitas keamanan di dalamnya, sehingga seluruh penyelenggaraan kegiatan di desa adat itu bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana filosofi dari masyarakat di desa adat, yaitu filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal atau Satkerti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa desa adat memiliki suatu kekuatan yang luar biasa dan inilah yang terus-menerus harus dipertahankan sebagai suatu kekayaan yang tentunya menjadi kekuatan utama dari wilayah Provinsi Bali. Perjalanan desa adat, kemudian keberlangsungan dari desa adat yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib, tentunya ini menjadi dambaan bagi kita semua. Karena dengan kegiatan-kegiatan adat yang berjalan dengan baik, dengan stabilitas keamanan yang baik, maka tentunya seluruh kegiatan-kegiatan dapat berjalan. Mulai dari yang sifatnya bersifat kearifan lokal, kegiatan-kegiatan agama yang mayoritas acara adat, acara upacara-upacara keagamaan di wilayah Bali, dan juga bagaimana mengamankan acara-acara keagamaan bangsa agama lain yang juga ada di Bali seperti Idul Fitri, kemudian Natal, dan tentunya kekuatan dari rekan-rekan yang tergabung di dalam forum Sipandu Beradat ini yang berakar dari keamanan yang dibangun di desa-desa adat yang kemudian digabungkan sampai di tingkat kelurahan, lanjut ke kecamatan, dan provinsi ini
terbukti dan kita lihat bahwa semuanya juga mengakui bahwa kekuatan ini sangat efektif pada saat beberapa waktu yang lalu kita menghadapi dan saat ini masih juga terkait dengan pandemi COVID-19. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kekuatan Sipandu Bradat, Forum Sipandu Bradat, dengan kekuatan sistem keamanan di desa adat, dengan kekuatan kesatuan dan persatuan dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID. Dan salah satunya adalah bagaimana mengejar vaksinasi dan akselerasinya, maka Provinsi Bali adalah salah satu provinsi tercepat yang mencapai vaksinasi dosis 2 100%. Jadi dalam kesempatan ini tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena saat ini masih ada wilayah lain, provinsi lain yang untuk mencapai 70% dosis 1 aja masih sangat kesulitan. Tapi di wilayah Bali sudah dosis 2, bahkan vaksin lansia, vaksin anaknya juga sudah 100%. Jadi sekali lagi selamat untuk seluruh rekan-rekan yang tergabung. Ini tentunya menjadi sangat penting karena memang siapa yang bisa mengelola, siapa yang kemudian bisa mengendalikan laju pertumbuhan COVID, ini tentunya akan menjadi pemenang. Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki basis utama perekonomiannya adalah sektor pariwisata, tentunya harus memenangkan. Dan ini terbukti bahwa Bali saat ini mampu mengendalikan laju pengendalian COVID dengan baik, akselerasi vaksinasinya juga berjalan dengan baik, dan kemudian dalam beberapa waktu yang lalu dan juga ke depan, Bali sudah mulai melaksanakan event-event baik yang sifatnya nasional dan yang bersifat internasional. Dan ini sangat penting untuk mengembalikan kembali angka pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat turun ya Pak ya, negatif, minus 2,91 dan saat ini berada di atas 3,51% dan harapan kita di kuartal berikutnya ini akan terus meningkat sejalan dengan event-event internasional yang saat ini dipersiapkan dan akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan rekan-rekan yang tergabung di dalam Forum Sipandu Bradat yang sudah kukuhkan tadi, dan ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020. Ini merupakan salah satu model kemitraan polisi yang biasa kita kenal dengan community policing. Jadi memang ini sangat bagus memadukan potensi-potensi yang kemudian bisa digabungkan menjadi satu. Tadi disampaikan ada pecalang, kemudian ada linmas, ada satpam, dan komponen-komponen keamanan yang lain yang kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya membahas tentang situasi Kamtibmas ataupun situasi-situasi lain yang bisa dibicarakan dan diselesaikan di tingkat adat. Tentunya ini yang memang saat ini sedang terus kita kembangkan, di mana salah satu pemikiran yang selama ini kemudian terus kita kembangkan
pemikiran dari Sir Robert Peel, the police are the public and the public are the police. Jadi bagaimana polisi adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat itu tentunya bisa menjadikan polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Ini yang tentunya terus-menerus kita kembangkan. Terima kasih bahwa tadi kita sudah melihat sepintas bagaimana rekan-rekan yang tergabung dalam forum Sipandu Beradab ini kemudian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari menyelesaikan masalah-masalah yang diselesaikan di tingkat desa adat melalui forum-forum diskusi, forum-forum kearifan lokal yang tentunya kami dari Polri juga memberikan ruang terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan kearifan lokal. Karena kita juga melihat, memandang dan menilai bahwa penyelesaian masalah dengan kearifan lokal itu akan menjadi jauh lebih baik dan memberikan rasa keadilan dan manfaat yang lebih baik, maka kearifan lokal ini bisa digunakan. Namun demikian, manakala kemudian ini semua tidak bisa berjalan, maka baru kita kembali kepada bagaimana menggunakan hukum positif. Namun kami meyakini bahwa penyelesaian secara preemptif, secara preventif dengan menggunakan kearifan lokal ini kadangkala justru akan menghasilkan hasil yang baik karena disepakati bersama oleh masyarakat adat dengan kearifan lokal yang ada sehingga kemudian menjadi komitmen bersama. Ini yang tentunya terus harus kita kembangkan. Dan terima kasih bahwa rekan-rekan seluruhnya telah terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dan kemudian itu menjadi satu komitmen yang dijaga di desa adat dan tentunya komitmen inilah yang kemudian bisa mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi kekayaan yang ada di desa adat. Kita tentunya tidak ingin terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi di Papua Barat, kemudian Maluku beberapa waktu yang lalu yang muncul masalah atau konflik karena masalah mengatur batas desa. Jadi tentunya hal-hal seperti ini lebih baik semuanya diselesaikan dengan musyawarah. Terima kasih juga bahwa selain di tingkat desa, forum Sipandu Beradab ini juga berada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kemudian kabupaten, wali kota, dan provinsi sehingga kemudian permasalahan-permasalahan antar desa ini bisa dibicarakan di level-level berikutnya manakala ini tidak selesai. Namun yang kami pesankan tolong betul-betul jaga persatuan dan kesatuan, jaga stabilitas Kaptimas sehingga kekayaan yang kita miliki di desa adat ini betul-betul kita bisa pertahankan. Terima kasih bahwa telah terbentuk di 1493 desa yang tadi sudah disampaikan dan saat ini memiliki kekuatan 22.395. Jadi tentunya bagi kami ini adalah salah satu potensi kekuatan yang sangat baik yang bila kita integrasikan dengan baik tentunya ini akan membentuk sistem pengamanan Kamtibmas yang tentunya kita harapkan bisa terus kita jaga dengan kearifan lokal yang dilandasi dengan asas, mohon maaf kalau saya keliru menyampaikannya, gilik saguluk, paras paros, salunglung sapyantaka, sarpa naya. Jadi ini yang terus-menerus harus kita gelorakan. Dan ini terbukti, Bali ini adalah salah satu wilayah yang tingkat kriminalitasnya paling rendah. Dan saya meyakini ini semua bisa terjadi karena peran dari forum Sipandu Beradab. Oleh karena itu
kita berikan aplaus sekali lagi. Dengan berbagai event yang saat ini kemudian memilih Bali menjadi tempat penyelenggaraan, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kemudian peran-peran dari sistem keamanan nasional, sistem keamanan negara, dibantu dengan sistem pengamanan yang telah dibangun di desa adat, di lapangan. Kita harapkan ini bisa saling mensupport. Tadi disampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu pelaksanaan event internasional dijaga bersama. Tentunya ke depan ada beberapa event, salah satunya adalah Seven Global Disaster Risk Reduction yang dilaksanakan tanggal 23 sampai 28 Mei. Kemudian yang paling utama adalah presidensi, di mana kita menjadi tuan rumah ataupun ketuaan, sehingga harapannya tentu bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik, karena kita adalah salah satu negara berkembang atau mungkin negara berkembang pertama yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin, memegang keketuaan G20. Dan Pak Presiden dalam hal ini betul-betul memberikan pesan bahwa bagaimana penyelenggaraan presidensi ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, tanpa ada letupan sekecil apapun. Dan tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena forum dari presidensi ini kegiatan utamanya berada di Bali, maka kita tentunya memiliki keterpanggilan moral untuk bisa menjaga agar seluruh rangkaian kepanitiaan, rangkaian penyelenggaraan dan stabilitas Kamtibmas itu betul-betul bisa terjaga dengan baik. Karena kita meyakini dengan terselenggaranya event-event internasional, terselenggaranya kegiatan presidensi G20 di Bali, tentunya ini akan memunculkan atau memberikan multiplier efek yang tentunya sangat penting bagi kebangkitan perekonomian di Indonesia dan khususnya di Provinsi Bali sebagai kota wisata internasional yang saat ini kita lihat semua negara juga mengalami hal yang sama, dan kita sampaikan ke internasional bahwa Indonesia, khususnya Bali, siap untuk menyelenggarakan event internasional, dan ini tentunya menjadi tantangan, menjadi kebanggaan, dan tentunya menjadi kehormatan bagi kita semua. Dan tentunya ini semua bisa berjalan dengan baik kalau stabilitas Kamtibmasnya terjaga, pengendalian laju COVID-nya juga betul-betul bisa kita kendalikan dengan baik. Ini adalah tugas beberapa hari kita ke depan yang harus bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi tantangan sekaligus juga semangat bagi kita semua untuk bisa menunjukkan bahwa Provinsi Bali mampu untuk menyelenggarakan event internasional, dan tentunya kita sepakat bahwa ini semua harus bisa berjalan dan berhasil. Yang terakhir, bagaimana Bali bisa kembali seperti dulu, mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia, niskala-sekali, sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Saya yakin dan percaya bahwa ini semua
bisa berjalan dengan baik dan tentunya menjadi harapan dan doa kita semua. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.